Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam anak-anak. Mudah-mudahan tetap semangat walaupun belajarnya harus di rumah. Oke, saya lanjutkan untuk video kali ini. Di video sebelumnya, yaitu khususnya di bab 3, video sebelumnya bab 3 kita sudah bahas tentang koordinat kartesius, koordinat dalam bentuk tabel, kemudian arah mata angin, serta denah. Maka di bab 3 kali ini Ustadz hanya melanjutkan khusus, yaitu bab skala. Oke, kita mulai. Pengertian atau definisi dari skala. Definisinya kita bisa artikan bahwasannya skala itu adalah perbandingan jarak gambar atau peta dengan jarak sebenarnya. Nah, skala itu adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Dari definisi ini kita bisa simpulkan nanti rumus mencari skala bagaimana. Nah, sebelum kita nyari rumusnya bagaimana, kita misalkan aja skala ini simbolnya S, ya. Kemudian jarak gambar atau jarak peta saya sebut dia JP. Untuk yang jarak sebenarnya kita misalkan JS. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Maka kita bisa tuliskan skala S sama dengan perbandingan jarak pada gambar atau pada peta dibagi atau dibanding dengan jarak sebenarnya. Sehingga dari sini kita punya rumus skala itu sama dengan JP dibanding atau dibagi dengan JS. Oke, untuk mempermudah menghafal ini saya bisa tuliskan model begini segitiganya seperti pada bab yang sebelum-sebelumnya. Nah, yang atas itu adalah JP, jarak peta, yang sebelah kiri skala, di sebelah sini jarak sebenarnya. Penggunaannya bagaimana? Nah, kalau atas dengan bawah itu nanti dibagi, tapi kalau kanan dengan kiri kita menghitungnya dikali. Oke ya, jadi penentuan rumus untuk skala bisa kita lihat dari pengertian skala itu apa. Nah, jadi tidak perlu menghafal. Jadi kalau ada adik tahu, anak-anak tahu pengertian skala gimana, maka dari situ kita bisa dapat rumusnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, arti dari skala itu apa sih? Misal kita sering mengetahui sebuah bentuk begini, skala sama dengan 1:150 misalnya. Artinya apa? Ini artinya setiap 1 cm pada gambar, boleh pada gambar, pada peta, pada denah, itu sama ya. Yang penting dia pada sebuah gambar.
Oke, 1:150 tadi artinya setiap 1 cm pada gambar mewakili 150, sorry kebanyakan, 150 cm pada jarak sebenarnya. Nah, setiap 1 cm ini pada gambar dia mewakili 150 cm pada jarak sebenarnya atau ukuran aslinya. Contoh lagi, misal nih sebuah rumah, saya punya rumah digambar dengan skala 1:250 cm. Artinya apa? Dia punya arti setiap 1 cm pada gambar itu mewakili 250 cm pada ukuran sebenarnya. Oke ya, jadi itu pengertian atau artinya skala sendiri. Nah, penulisan pada skala ini yang perlu sebagai catatan. Mana? Oke, skala selalu ditulis yang depan ini umumnya itu 1 atau selalu 1, yang belakang baru angkanya 1, berapa. Yang depan ini tidak boleh bilangan desimal, harus bilangan bulat dan itu adalah 1. Kalau yang belakang boleh desimal. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, bagaimana cara menghitung skala? Oke, saya buat misalnya begini. Rumus yang tadi saya tuliskan di sini. Ini, anggap ini segitiga yang tadi, rumus yang tadi. Nah, tadi kalau atas dan bawah itu kan dibagi, kalau ketemu kanan kiri dikali. Yang atas JP, yang bawah S, yang sini JS. JP itu tadi untuk pada gambar, boleh gambar, boleh denah atau miniatur, maket, boleh. Kemudian yang S ini adalah ukuran aslinya atau jarak sebenarnya. Nah, ini rumusnya. Oke. Oke, saya lanjutkan sekarang. Nah, dari rumus ini kita kembangkan. Apa pengembangannya? Kita lihat ini. Dari sini andaikan nih, oke ini aja, oke. Andaikan kelihatan. Oke. Dari rumus ini berarti kalau saya mau mencari skala, tutup aja bagian S ini. Saya tutup. Mencari skala, nah kita dapat rumus JP dibagi JS. Maka nyari skala caranya yaitu JP jarak pada beta dibagi dengan jarak sebenarnya. Nah, kalau mencari jarak pada sebenarnya bagaimana? Misal yang ditanya adalah jarak sebenarnya, yang ini saya tutup. Nah, sehingga apa? Masih ada JP per S. Maka mencari jarak sebenarnya kita bisa tulis
JP bagi S. Benar, JP dibagi S. Boleh ditulis per begini, boleh juga kita tulis pakai model begini, misalnya JP dibagi S. Nah, ditulis model begitu juga boleh, sama saja. Oke. Nah, kalau misal yang kita cari adalah JP-nya atau ukuran pada petanya, maka cara mencarinya yaitu S kali JS ya. Mencari JP itu sama dengan S atau skala kali jarak sebenarnya. Oke, ini contoh. Nah, sekarang kita akan coba terapkan rumus yang banyak ini. Nah, kalau saya daripada menghafalin banyak begini, cukup satu yang ini aja, oke ya. Nah, kita akan coba terapkan rumus itu dengan kita akan coba terapkan rumus ini pada sebuah soal. Saya hapus ya. Saya hapus. Saya buatkan sebuah contoh soal sederhana saja. Misalnya saya punya sebuah tabel begini. Di tabel ini saya punya di sini ini skala, kemudian ini JP saja, saya ganti dulu. Yang depan ini adalah JP, jarak beta, ini jarak sebenarnya, dan sini adalah skalanya. Saya misalkan kalau yang diketahui di soal itu adalah jarak pada petanya itu 5 cm, kemudian jarak sebenarnya adalah 2500 cm. Untuk awal saya samakan satuannya ya, biar mudah. Maka kira-kira nyari skala bagaimana? Pada soal anggap soal nomor 1. Skala kalau ini saya tutup, maka saya punya dapat skala itu adalah JP per JS. Maka yang nomor 1, skala itu sama dengan JP per JS, yaitu JP nya 5, JS nya 2500. Kalau kita sederhanakan, bagi 5 masih 1, bagi 5 masih 500, sehingga skalanya 1:500. Nah, penulisan skala tidak boleh begini. Skala harus dituliskan dalam bentuk perbandingan 1:500. Yang pertama. Kalau yang kedua, berarti di sini S-nya ini saya bisa isi atau saya bisa jawab dengan 1:500. Yang nomor 2, contoh yang kedua. Kalau misal yang diketahui adalah JP-nya ini 2 cm. Jarak sebenarnya saya tidak tahu. Skalanya berapa? Skalanya 1:400 misalnya. Maka JS-nya berapa? Nah, ini soal nomor 2. Mencari JS nomor 2. Nah, untuk mencari JS, bagaimana rumusnya tadi? Nah, saya tutup aja JS-nya, sehingga kita dapatkan sebuah rumus JP dibagi S. Berarti JS itu adalah JP dibagi S.
JP nya itu 2 dibagi S nya berapa? S itu skala itu 1/401/400. Nah khusus yang ini saya nulisnya berbeda ya. Nah ini bisa ditulis JP dibagi S. Nah JP nya 2, S nya 1/400. Untuk diperhitungan gunakan per saja, mudah. Nah karena ini pembaginya bentuknya pecahan, maka kita rubah 2 dikali pembagi dibalik 400/1, hasilnya 800. Nah jadi jawabannya adalah 800 cm. Oke, kita contoh yang ketiga. Kalau misalnya yang ditanya adalah JP dan diketahui skalanya 1/100, kemudian jarak pada petanya adalah 450 cm, berapa JP nya? Nah, maka kita bisa coba mencari JP, yaitu caranya JP tutup aja rumusnya, nyari rumus dulu. Oh, berarti untuk nyari JP berarti skala kali jarak sebenarnya. Yang nomor 3, mencari jarak pada peta, yaitu skala kali jarak sebenarnya. Skalanya berapa? 1/100. Jarak sebenarnya berapa? 450. Maka 1 kali 450, 450 dibagi 100, hasilnya 4,5. Karena ini cm, maka ini juga cm. Berarti jawabannya adalah 4,5 cm. Dari contoh sederhana ini contoh soal yang langsung, bukan model soal cerita. Saya hapus untuk rumus ini. Saya coba ganti, saya kosongkan ini, kita geser ke atas saja. Nah sekarang bagaimana kalau kita kena soal cerita? Misal Ustadz sudah siapkan beberapa contoh soal cerita yang akan Ustadz bahas. Nah Ustadz punya misal yang pertama. Nah untuk soal cerita yang ini ada soal cerita begini. Pada sebuah denah tertulis tinggi menara adalah 10 cm, sedangkan tinggi menara sebenarnya adalah 80 meter. Berapa skalanya? Nah kalau kena soal cerita seperti yang Ustadz ajarkan di kelas, biasakan tulis dulu yang diketahui di soal ini apa. Yang diketahui adalah pada denah, berarti pada denah, boleh gambar, boleh denah ya, JP nya ya. Tertulis tinggi menara. Berarti tinggi menara atau ukuran pada gambar, JP nya adalah 10 cm. Sedangkan tinggi menara sebenarnya adalah 80 cm. Sebenarnya berarti sebenarnya yaitu 80 meter. Nah dari sini dulu kita coba memahami. Yang pertama apa? JP dan JS punya satuan yang sama tidak? Tidak kan? Yang 1 cm, yang satunya meter. Kita samakan dulu. Yang 80 saya rubah menjadi 8000 cm. Saya lanjutkan. Yang ditanya apa? Berapa skalanya? Berarti yang ditanya adalah skalanya itu berapa. Nah anak-anak belajar menulis diketahui ditanya itu menggunakan singkat begini ya, simbol-simbol sederhana biar tidak terlalu panjang. Nah kita jawab
Karena yang ditanya adalah skala, maka skala tadi rumusnya bagaimana? Nah, ini kalau skalanya itu jarak pada beta dibagi jarak sebenarnya. Oke, skala sama dengan jarak pada beta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada betanya 10 cm dibagi jarak sebenarnya 800 8000 cm. Kita bisa sederhanakan ya. Yang atas dibagi 10 masih 1, yang bawah dibagi 10 masih 800. Jadi 1:800. Atau kita bisa tuliskan bahwa skalanya adalah 1:800. Oke, mudah bukan? Oke, belajar itu bertahap saja. Oke, sampai sini ada yang ditanya. Jika nanti ada begini saja, jika anak-anak ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentarnya. Anggap ini soal yang pertama kita untuk soal cerita. Kalau yang tadi soal yang langsung. Oke ya. Oke, sekarang kita hapus dulu ini. Oke. Sekarang saya contohkan untuk soal kedua. Kita pindah dulu yang ini. Siapkan soal kedua. Nah, untuk soal kedua ini, misal rumah Ami berjarak 3,5 km dari sekolah. Di denah tertulis 5 cm. Maka skala yang harus digunakan denah itu adalah, nah, di sini kita tahu juga kalau model-model soal cerita begini kita harus memahaminya per kalimat. Yang diketahui dulu apa? Diketahui rumah Ami berjarak 3,5 km dari sekolah. Kira-kira ini jarak pada gambar apa jarak sebenarnya? Ya, ini jarak sebenarnya. Oke, kita tuliskan jarak sebenarnya yaitu 3,5 km atau 3,5 km. Kemudian jarak di denah tertulis 5 cm, berarti di denah pada gambar. Berarti di denah tertulis 5 cm. Maka skala yang digunakan, nah, yang ditanya adalah skalanya. Oh, sama kayak tadi ya. Oke, kita kembali ke sini. Ini cm, ini kilometer. Karena tidak sama, maka kita harus samakan. Kilometer ke cm turun 5. Cara merubahnya gimana? Karena turun 5, 3,5 kita bisa pakai 3,5. Ini aja kita geser 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jadinya berapa ini? 350 tuh 2, 3. Nah, oke ya, sentimeter. Oke, kita jawab sekarang. Sama seperti tadi, skala itu adalah JP per JS. JP nya yaitu 5 cm, JS nya yaitu 350.000. Oke, kita sederhanakan. Yang atas dibagi 5 masih 1, yang bawah 35 bagi 5 masih 7. Berarti skalanya adalah 1/7 tuh 2, 3, 4 atau 1/70.000. Oh, mudah kan? Oke, kita lanjutkan. Saya kasih contoh lagi. Nanti kalau ada pertanyaan yang nomor berapa, silahkan isi di kolom komentar. Oke, Ustadz ganti ke pertanyaan ketiga. Nah, pada pertanyaan ketiga ini apa yang ditanyakan? Oke.
Oke, kita lanjutkan. Yang soalnya adalah skala yang terdapat pada sebuah peta adalah 1:60.000 dan jarak kotak A dan B adalah 7 cm. Berapa jarak sebenarnya dalam kilometer? Oke, satu-satu. Diketahui. Apa yang diketahui di soal? Skala yang terdapat pada sebuah peta, berarti skala petanya adalah 1:60.000. Dan jarak A ke B itu adalah 7 cm. Jarak apa ini? Karena ini pada peta, maka ini pasti jarak pada peta. Jarak pada peta kita simbolkan CP. Jarak pada petanya adalah 7 cm. Nah, yang ditanyakan berapa jarak sebenarnya dalam satuan kilometer. Ini jangan lupa. Yang ditanyakan boleh kita tulis JP, JS. Oke. Ada masalah sedikit sebentar. Kita lanjutkan. JP yang ditanya apa tadi? Oke, yang ditanya jarak sebenarnya, berarti JS-nya adalah. Oke, kita mulai jawab sekarang. Jawab. Mencari JS jarak sebenarnya, berarti JS saya tutup. Nah, yang ada tinggal JP dibagi S. Maka JS itu adalah JP dibagi S, boleh bagi begini ya. Oke. Nah, JP-nya berapa? JP-nya adalah 7. Dibagi S-nya berapa? S-nya adalah 1 dibagi 60.000. 1 banding atau dibagi 60.000. Nah, karena pembagian dan yang membagi adalah bilangan pecahan, maka kita rubah jadi perkalian. 60.000 per 1. 7 kali 60.000, 420 itu 23. Nah, satuannya apa? Karena CP tadi cm, maka ini pasti cm, ini cm, di sini pasti juga cm. Loh, pertanyaannya adalah berapa kilometer? 420.000. Sorry, kebanyakan satu nolnya. 23 cm. Kalau kita rubah ke kilometer kan naik 5 nih. Kita hitung dulu. Anggap ini coretannya. 4, 2, 1, 1, 2, 3. Naik 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, komanya di sini. Berarti 4,2 kilometer. Loh, mudah bukan? Oke, dipahami dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Kita geser dulu yang ini. Oke, di soal nomor berapa ini tadi ya? Kalau soal ini tadi itu nomornya tak ada. Nah, 3 sepertinya. Oke. Ya, nomor 3. Sekarang soal nomor 4. Nah, pada soal nomor 4 agak panjang soalnya. Oke, kita perhatikan bersama. Anita ingin menggambar sebuah denah kebun milik orang tuanya dengan skala 1:10.000. Kebun itu memiliki ukuran panjang 700 meter dan lebarnya 340 meter. Berapa ukuran kebun itu di dalam denah?
Oke, silahkan dibaca soalnya dulu. Oke ya, sudah ya. Nah, sekarang Ustadz coba bahas. Ini berbeda dengan beberapa soal yang sudah Ustadz sampaikan di atas tadi. Sebelum menjawab ini, coba perhatikan ke posisi rumus ini. Di rumus ini, di sini, jangan ini. Nah, di sini, di rumus ini ada CP. P ini apa? Dia menunjukkan pada gambar atau peta. Kata P kecil ini menunjukkan peta. Sementara S yang kecil ini menunjukkan sebenarnya. Nah, J ini menunjukkan jarak. Pada pekerjaan yang ini, saya akan coba rubah huruf J-nya ya. Tapi P dan S itu tetap. Oke. Kembali ke soal. Nah, di soal Anita ingin menggambar sebuah denah kebun milik orang tuanya dengan skala 1:10.000. Skalanya adalah 1:10.000. Kebun itu memiliki ukuran panjang 700 meter dan lebar 340 meter. Karena ini ada yang ditanya adalah ukuran, dia ingin menggambar, berarti 700 meter ini adalah jarak sebenarnya. Loh, jarak sebenarnya ada dua, maka saya pisah. Yang pertama adalah panjang sebenarnya, yaitu 700 meter, dan lebar sebenarnya yaitu 340 meter. Biar mudah saya rubah menjadi cm. Jadinya 70.000 cm, yang lebarnya menjadi 34.000 cm. Oke, yang ditanyakan apa? Ditanyakan adalah ukuran kebun pada denah atau dalam denah. Saya singkat ya, ukuran denah. Nah, ukuran denah itu yang gimana? Ukuran denah itu berarti ukuran denah itu misalnya gini, panjang denahnya berapa, panjang denah itu berarti gambar ya, panjang gambarnya berapa, terus lebar gambarnya juga, lebar gambarnya itu juga berapa. Oke. Nah, untuk mencari ukuran gambar, nah ini kan berarti yang ini saya tutup ya. Nah, oke, berarti skala kali JS. Kalau saya ingin mencari panjang pada gambar atau panjang pada peta, berarti kan skala dikali panjang sebenarnya. Skalanya berapa? 1:10.000. Panjang sebenarnya berapa? 70.000 cm. Nah, kita hitung ya pakai pecahan. 1 kali 7 cm. Jadi panjang petanya adalah 7 cm. Kita cari lebarnya sekarang. Lebar pada peta yaitu skala dikali lebar sebenarnya. Skalanya berapa? 1:10.000 kali lebar sebenarnya adalah 34.000, sehingga bagi 10.000 1, bagi 10.000 3,4, sehingga hasilnya 3,4 cm. Nah, selesai belum? Belum. Karena yang ditanya adalah ukuran, berarti ada panjang, ada lebar, maka boleh dijawab begini, ukuran
ukuran gambar atau ukuran denah. Ini menggambar sebuah denah boleh gambar ya. Ukuran gambar adalah 7 cm kali 3,4 cm. Boleh ditulis begini atau ditulis ukuran gambar yaitu panjangnya 7 cm dan lebar 3,4 cm. Ini bebas tergantung selera anak-anak. Oke, sampai di sini ini lebih sulit ketimbang yang tadi ya. Dipahami dulu. Kalau masih bingung coba dibaca alur soalnya atau diulang lagi videonya. Oke, saya lanjut ke soal terakhir. Ini soal keempat ya. Saya tulis dulu 4 di sini. Ini untuk soal keempat. Oke ya, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal kelima. Di soal yang belum terakhir ternyata. Masih ada 2. Cukup 1 saja. Anggap ini yang terakhir. Nah, di soal yang ini berbeda lagi. Ini tingkatannya sedikit berbeda dari yang 2 tadi. Nah, coba sebelum saya mencoba membahas, coba dibaca dulu soalnya 2-3 kali, baru kita bahas. Oke, soal ini yang kelima ini sama seperti soal yang keempat tadi, hanya berbeda pada yang ditanyakan. Oke ya. Kalau tadi yang ditanyakan adalah ukuran pada gambar, nah sekarang kebalikannya, yang ditanyakan luas sebenarnya. Oke, tadi ingat kalau pada gambar saya pakai simbol kecil P, kalau sebenarnya pakai simbol kecil S. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang dibuat gambar model dengan panjangnya sekian dan lebarnya sekian. Panjangnya 16, panjang apa? Panjang peta, yaitu 16 cm. Lebar peta yaitu 10 cm. Skala gambar adalah 1:500. Skalanya 1:500. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah luas tanah sebenarnya dalam satuan meter persegi. Oke, yang ditanya luas sebenarnya atau saya simbolkan LS ya. Oke, untuk mengetahui luas, rumusnya persegi panjang. Luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Nah, berarti untuk mencari luas sebenarnya, saya harus tahu panjang sebenarnya berapa, lebar sebenarnya berapa. Tadi kalau saya mau mencari jarak sebenarnya, ukuran sebenarnya kan JB bagi S. Maka saya cari dulu panjang sebenarnya. Itu berarti panjang pada gambar dibagi skala. Panjang gambarnya 16 dibagi skalanya 1:500. Pembagiannya bentuk pecahan, 16 dikali 500 per 1, ketemunya 8.000. 8.000. Karena ini cm, maka ini juga cm. Ini mintanya adalah meter, maka kita rubah di sini. Panjangnya adalah 80 meter. Setelah saya tahu panjangnya, sekarang saya coba cari lebar sebenarnya berapa. Untuk lebar saya menggunakan huruf L kecil
Tapi kalau untuk luas menggunakan huruf L besar. Lebar sebenarnya berarti kita carinya adalah lebar pada gambar dibagi skala. Lebar pada gambarnya atau pada petanya 10 dibagi 1/500. 10 dikali 500 per 1, yaitu apa ini? 5000 cm. Kita jadikan meter, jadinya 50 meter. Nah, untuk mencari luas sebenarnya, maka saya butuh panjang sebenarnya kali lebar sebenarnya, ngikut rumus yang atas ini ya. Nah, panjang sebenarnya tadi berapa? 80 meter kali lebar sebenarnya berapa? 50 meter. Jadi luasnya adalah 80 kali 50, 4000 meter. Meternya ada 2 meter persegi. Nah, bedanya kalau yang ditanya luas maka harus dikalikan panjang dan lebarnya. Tapi kalau yang ditanya adalah ukuran maka tidak boleh dikali, kayak yang tadi di nomor 4. Oke, silakan dipahami dulu, coba diteliti lagi. Jika nanti ada yang pertanyaan soal nomor berapa, silahkan diisi di kolom komentar. Masih bingung untuk mengerjakan yang ini? Nah, silahkan diisi di kolom komentarnya. Oke, sudah ya. Untuk materi skala saya rasa cukup itu. Oke, kita simpulkan dulu. Jadi untuk mencari skala tadi ada apa saja rumusnya? Misalnya yang pertama, kalau saya ingin mencari skala adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kemudian kalau saya ingin nyari jarak sebenarnya, rumusnya jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Yang terakhir, kalau saya mau mencari jarak pada peta, kita bisa dapatkan dengan cara skala dikali jarak sebenarnya. Nah, ini satu rumus sebenarnya yang bisa kita buat menjadi 3 rumus. Nah, oke, silahkan diteliti kembali. Oke, jangan lupa ya untuk like dan subscribe channel Ustadz ya, biar rame. Oke, itu aja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar, dan mudah-mudahan Ustadz bisa jawab. Ustadz akhiri, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.